Halo guys, kali ini kita akan menceritakan drama Korea berjudul Remember. Cerita dimulai saat memperlihatkan sebuah mobil Porsche berwarna merah tampak melaju dengan sangat cepat. Pengemudi yang sudah tua itu berusaha mengambil pil dari botol plastik yang dia bawa. Namun, dia kehilangan fokus sehingga mobilnya menabrak gundukan tanah di tepi jalan. Pria tua itu kemudian turun dari mobil dan tampak bingung. Dia mengangkat sebuah pistol dan tangannya dipenuhi darah. Pak tua Pilju ketiduran di tempat kerjanya. Dia adalah seorang pelayan restoran. Rekan kerjanya yang bernama In Gyu membangunkannya. Dia kemudian melaksanakan pekerjaannya dengan mengenakan kostum Santa Claus. Sementara itu, seorang pengunjung mengeluh kepada In Gyu karena dia merasa seharusnya membayar lebih. Karena In Gyu tidak ingin ada keributan, dia akhirnya membiarkan pengunjung itu pergi tanpa membayar jumlah yang lebih. Ketika restoran sudah tutup, Pilju mengungkapkan protes kepada In Gyu karena membiarkan pengunjung itu pergi tanpa membayar. Pilju pun kemudian merencanakan sebuah siasat. Pilju meninggalkan dompetnya di toilet sesaat sebelum pria pengunjung itu masuk. Pria itu terjebak dan mengambil dompet Pilju. Pilju lalu mendekati pria tersebut dan menuduhnya telah mencuri dompetnya. Pilju akhirnya mengenakan denda sebesar $40.000 kepada orang itu sebagai ganti rugi untuk In Gyu. Pilju menerima telepon dari anaknya yang memberitahu bahwa istrinya telah meninggal dunia. Saat pemakaman, Pilju bertemu dengan dokternya yang menanyakan apakah dia akan meneruskan rencananya. Pilju mengatakan bahwa dia telah merencanakan hal itu sejak lama. Dokternya kemudian memberikan sebotol obat untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh tumor yang ia alami. Tumor tersebut memperparah penyakit demensianya. Setelah pulang dari pemakaman, Pilju pergi ke gudang rumahnya dan membuat sebuah video. Dia bercerita bahwa pada masa penjajahan Jepang, ayahnya terjebak dan ditangkap, kemudian disiksa hingga meninggal dunia. Ibunya menjadi gila hingga akhir hayatnya. Saudaranya dipaksa untuk bekerja sebagai romusha. Dan yang paling tragis, adiknya diculik dan dijadikan Jugun Ianfu yang akhirnya membuatnya meninggal karena bunuh diri. Dan hari ini dia berjanji untuk membalas dendamnya. Keesokan harinya, Pilju kembali ke restoran. Dia menawarkan In Gyu pekerjaan untuk mengemudikan mobilnya dan membawanya ke lokasi yang diinginkannya. In Gyu merasa kaget karena mobil Pilju ternyata adalah mobil sport dari Porsche. Pilju lalu meminta In Gyu untuk mengantarnya ke rumah sakit dan memintanya pulang setelah itu. Ternyata Pilju sedang meneliti kondisi rumah sakit yang dimiliki oleh Jung Bae-jin, orang yang menjadi salah satu sasaran Pilju. Pilju memperhatikan situasi di rumah sakit itu sampai malam hari. Namun In Gyu datang meskipun Pilju sudah meminta agar tidak menjemputnya. Pilju memarahinya dan menyuruh In Gyu kembali pulang. Pilju masuk ke ruang staf dan menunggu sampai malam datang. Saat malam semakin larut, dia masuk ke dalam ruangan tempat Jung dirawat. Pilju menembak kepala Jung hingga tewas setelah sebelumnya mengingatkan Jung siapa dirinya. Esoknya polisi menyelidiki kematian Jung. Detektif Kang menerima informasi dari seorang saksi yang mengatakan bahwa semalam dia melihat seorang pemuda yang tampak mencurigakan. In Gyu rupanya sempat terekam kamera CCTV. In Gyu yang saat itu sedang bermain game online di warnet mendapat informasi dari teman online-nya bahwa telah terjadi kasus pembunuhan di rumah sakit. Polisi mencurigai seorang pemuda yang terekam di kamera CCTV. In Gyu pun mulai was-was. Keesokan harinya, In Gyu mengantarkan Pilju untuk mengawasi Profesor Yang yang menjadi target selanjutnya. Setelah tiba di depan rumah Profesor Yang, Freddy keluar dari mobil dan mendekatinya. Dia kemudian menembak Profesor Yang. In Gyu yang ada di dalam mobil segera keluar. Dia merasa terkejut melihat Profesor Yang terbaring dan Pilju mengambil KTP-nya. Mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Polisi segera melakukan penyelidikan dan Detektif Kang menerima informasi bahwa peluru yang digunakan untuk menembak Profesor Yang sama dengan peluru yang dipakai untuk membunuh Jung. Keesokan paginya, Pilju bangun di rumah In Gyu. Semalam, Pilju pingsan saat mencoba melarikan diri. In Gyu tinggal bersama ayah dan ibunya.
Pagi itu, In-gyu mengangkat ayahnya yang tidak bisa bergerak untuk dibawa ke rumah sakit. Ketika In-gyu pulang ke rumah, dia merasa marah pada Freddy karena kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Dia tidak mau dirinya dilibatkan. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Choi, seorang peminjam uang bersama 2 orang rekannya, sedang menagih utang kepada In-gyu. Pilju segera keluar dan menghancurkan kaca jendela mobil Choi, kemudian memberikan uang muka untuk pelunasan utang Pilju. Dia berjanji minggu depan akan melunasi utangnya. Pilju kemudian mengajak In-gyu untuk melanjutkan misinya. Dengan terpaksa, In-gyu mengikutinya. Namun ternyata dia justru mengantar Pilju ke kantor polisi. Saat berada di parkiran, Pilju mengancam akan menembak kepalanya sendiri. In-gyu meminta Pilju untuk membantunya sekali lagi. Dia lalu mengambil tas yang ada di kursi belakang mobil yang penuh dengan uang. Dia berjanji akan memberikan uang itu kepada In-gyu setelah dia menyelesaikan misinya. In-gyu pun akhirnya menyerah dan menuruti Pilju. In-gyu membawa Pilju ke sebuah kotak pos, di mana Pilju mengambil paket KTP palsu. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Kang mendapatkan tugas untuk mengawal seorang veteran Jepang bernama Tojo Hisashi yang akan datang dan mengadakan acara di Korea. Pilju menyamar sebagai profesor yang dengan menggunakan KTP palsu agar bisa ikut acara tersebut. Ia juga mempersiapkan beberapa bahan untuk membuat bom asap. Saat Tojo sedang berpidato, Pilju menyalakan bomnya. Asap memenuhi ruangan dan semua pengunjung menjadi panik. Pilju berhasil mendekati Tojo dan mengurungnya di dalam lift sebelum menembaknya. Pilju berhasil melarikan diri dengan bantuan In-gyu yang menyamar sebagai petugas medis. Pilju lalu merekam video yang menyatakan bahwa target berikutnya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Kim Chi-deok. Sementara itu, Jenderal Kim telah mempekerjakan pembunuh profesional untuk bersiap menghadapi Pilju. Saat melaju di jalan, mobil Pilju ditabrak oleh pembunuh bayaran Jenderal Kim. Mereka lalu dibawa untuk bertemu dengan anak Jenderal Kim. Ketika mereka akan dibunuh, In-gyu menyatakan bahwa ia memiliki salinan rekaman video Pilju yang disimpan oleh temannya. Anak Jenderal Kim dan si pembunuh itu kemudian mengantar In-gyu ke tempat temannya yang dia sebutkan untuk mengambil salinan rekaman tersebut. Pilju yang ditinggalkan bersama seorang penjaga berhasil melarikan diri. Ternyata In-gyu membawa mereka ke tempat Choi, yang merupakan seorang rentenir. In-gyu mengadu mereka. Akhirnya, mereka tidak berhasil menemukan rekaman itu karena memang tidak ada salinan dari rekaman tersebut. Choi memukul kepala si pembunuh dengan alat pemadam kebakaran, sehingga membuatnya terjatuh. Anak Jenderal Kim lalu menghajar In-gyu habis-habisan. Ketika dia hendak memukul In-gyu dengan sebuah balok besi, Pilju datang dan menembaknya. Pilju meninggalkan In-gyu yang terluka agar bisa melanjutkan misinya. Namun di tengah perjalanan dia kehilangan fokus dan mobilnya menabrak tumpukan pasir. Dia kemudian naik mobil sebuah keluarga yang lewat dan dibawa ke sebuah acara peresmian patung yang dihadiri oleh Jenderal Kim. Di sana terungkap bahwa Pilju sebenarnya adalah seorang veteran yang pernah menjabat sebagai sersan. Setelah Jenderal Kim selesai berbicara, dia melangkah ke depan. Pengawal Jenderal Kim yang mengenalinya langsung menghadangnya. Pengawal tersebut akhirnya merasa malu karena ternyata Pilju dipanggil untuk menerima medali sebagai veteran yang teladan. Saat Jenderal Kim menggantungkan medalinya, Pilju mengeluarkan senjatanya. Pilju mengancam cucu Jenderal Kim dan meminta Jenderal Kim untuk mengakui semua tindakannya di masa lalu. Jenderal Kim akhirnya mengakui tindakannya, di mana pada waktu itu Tojo meminta Jugun Yanfu darinya. Dia harus berbohong bahwa Jepang memerlukan pekerja pabrik agar wanita-wanita Korea tidak merasa curiga. Pilju yang pada waktu itu sangat percaya kepada Kim, merasa sangat marah ketika mengetahui hal tersebut. Dia lalu mengajukan tuntutan terhadap Kim, memberitahukan segalanya kepada semua orang yang ada di situ melalui pengeras suara. Jenderal Kim pun menuruti permintaan Pilju. Pilju lalu menembak kepala Kim dan membuang medalinya. Orang-orang yang hadir berhamburan lari ketakutan. Para polisi datang mengepung Pilju.
In-gyu bersama detektif Kang yang sedang dalam perjalanan akhirnya menyadari bahwa target terakhir Pilju adalah dirinya sendiri. Ternyata di masa lalu Pilju juga pernah menjadi anggota tentara Jepang dan mengganti namanya menjadi Kiyohara Takayoshi. Dia mendaftar untuk menjadi tentara kuantum dan meninggalkan adiknya yang mengalami depresi yang akhirnya bunuh diri dengan menggantung diri. In-gyu datang tepat ketika Pilju bersiap untuk menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Dia lalu mengekspresikan emosinya kepada Pilju yang bersikap seperti seorang pengecut. Dia seharusnya menghadapi pengadilan dan memperbaiki semua kesalahannya dengan berani. Pilju pun akhirnya menjatuhkan pistolnya dan menangis. In-gyu mengunjungi Pilju di penjara. Dia terlihat sudah sangat tua dan pikun. Saat In-gyu akan menyelesaikan kunjungannya, mereka berdua saling berpelukan. Film ini mengajarkan kita bahwa sejarah yang terlupakan bukan berarti sejarah yang selesai. Selama ada jiwa yang masih menyimpan luka, keadilan akan selalu mencari jalannya, bahkan lewat tangan seorang kakek tua yang ingatannya perlahan-lahan runtuh. Remember bukan sekadar kisah balas dendam. Ini adalah peringatan, jangan biarkan masa lalu dikubur hidup-hidup hanya demi kenyamanan masa kini. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.